Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi. Miss Linda ucapkan pada hari ini ya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semua baik ya. Oke, Miss Linda juga kabarnya baik. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini ya, kita akan sama-sama belajar ya tentang puisi dulu ya. Anak-anak sudah pernah membaca puisi ya, seperti apa saat kita membaca puisi. Nah, di sini yang akan Miss Linda jelaskan ciri-ciri dari sebuah puisi ya. Perhatikan di sini ciri-ciri dari sebuah puisi. Ini contohnya ya, Miss kasih contoh. Misalkan burung camar. Nah, ini contohnya ya, perhatikan. Burung camar. Nah, ini disebut judulnya. Ya. Nah, dalam sebuah puisi terdapat beberapa bait. Ya. Dalam sebuah puisi terdapat beberapa bait. Nah, bait itu yang seperti apa? Di sini akan mesti dijelaskan ya. Dan dalam bait itu terdiri dari beberapa garis. Perhatikan sini ya. Ini hanya contoh saja. Jadi nanti anak-anak biar bisa membedakan mana itu bait, mana itu baris ya. Burung camar, silakan. Engkau sangat indah. Nah, ini hanya contoh saja ya. Engkau sangat indah. Aku sangat menyukaimu. Setiap hari aku melihatmu. Nah, ya. Ini ingat ya, ini hanya sebuah contoh saja, tapi ada yang akan Miss Linda tekankan kepada anak-anak. Oke ya. Wahai burung camar, maukah engkau menemaniku untuk aku belajar? Nah, perhatikan anak-anak ya, ini ada contoh puisi. Ini Miss Linda bikin ini ya, spontan ya, secara langsung puisinya. Ini tidak ada di buku ya. Nah, jadi apa yang disebut dengan bait ya? Di sini inilah yang disebut dengan bait ya. Ini bait pertama ya. Kemudian yang di bawahnya ini disebut bait kedua. Nah ya, kita bisa bebas mau sampai bait ke berapapun ya, terserah. Nah, jadi yang disebut bait itu ini nih. Nah, ini bait pertama. Kemudian kan ada jarak nih ya. Ini ada jarak. Dibuat lagi sebuah puisi. Inilah yang disebut dengan bait kedua. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak tahu ya bait itu apa. Nah, dalam setiap bait terdapat beberapa baris ya. Terdapat beberapa baris. Mana yang disebut dengan baris? Nah, yang disebut dengan baris di sini ini nih, di baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, seperti itu ya. Jadi pada bait pertama terdapat tiga baris. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi pada bait kedua ada berapa baris. Nah, tadi yang sudah Miss jelaskan yang disebut baris itu mana? Nah, ini dia nih. Baris pertama, kedua, ketiga. Nah, inilah yang disebut dengan baris ya. Kalau yang disebut dengan bait ini nih bait pertama nih. Ini bait pertama, semuanya ini ya, yang tiga-tiganya ini disebut bait. Ini bait kedua. Anak-anak tahu ya, bisa membedakan apa itu bait, apa itu baris ya. Dalam satu bait terdapat beberapa baris. Boleh nggak Miss ada 4 baris? Boleh.
Nah, seperti itu ya aturannya dalam sebuah puisi. Oke, anak-anak bisa ngerti sini ya? Paham ya? Oke ya. Setelah kita belajar tentang puisi, Miss akan membahas kepada anak-anak kelas 2 PR kemarin ya. PR kemarin tentang satuan ukuran panjang ya. Yang sentimeter, meter, dan desimeter ya. Tapi desimeter kita belum ya. Yang seperti kemarin Miss gambarkan anak tangga ya, yang seperti ini ya, kan ada 7. Tapi yang akan dibahas itu adalah yang ketiga aja ya. Ini perhatikan di sini ya, sentimeter, desimeter, meter. Oke ya, perhatikan di sini misalkan menjelaskan. Anak-anak coba buka PR kemarin yang halaman 56 ya. Halaman 56 kalian cek kembali ya. Anak-anak harus lihat pembahasan PR hari ini supaya anak-anak lebih paham, lebih mantap lagi memahami ya bagaimana kita bisa menyamakan sebuah satuan ya. Satuannya itu seperti apa. Oke, simak baik-baik ya. Oke. Ini akan Miss hapus dulu. Oke, baik anak-anak. Untuk yang pertama, Pak Andi memiliki pipa sepanjang 400 cm. Diketahui, kami bilang bikin seperti itu ya. Diketahui, panjang pipa tadi berapa? 400 cm ya. Kemudian Pak Andi memberikan pipa ya. Pipa diberikan. Nah ya, Pak Andi memberikan pipa kepada Pak Umar. Pipa diberikan sepanjang 1 meter. Kalau dia memberikan pipa itu, berarti pipa dari si Pak Andi berkurang ya, karena dia kan sudah memberikan, berarti tidak utuh lagi pipanya, sudah berkurang ya. Dia memberikan pipa sepanjang 1 meter ya. Pertanyaannya diketahui, ditanya berapa meter sisa, berapa meter sisa dari pipa. Nah, ini dia ya. Di sini perhatikan, yang ditanya adalah berapa meter. Pertanyaannya meter, sisanya berapa meter? Paham ya? Oke, kita akan mencoba menjawab. Yang ditanya berapa meter sisanya. Ini kita samakan dulu semua satuannya. Ini meter, sudah sama. Yang belum yang mana nak? Ini nih, panjang pipa ini dia satuannya masih sentimeter. Jadi kita pindahkan dulu ke meter. 400 cm ini berapa meter nak? 400 cm berapa meter? Anak-anak sudah tahu pasti ya. 400 cm ini adalah 4 meter. Perhatikan, ini semua sudah sama. Ini meter. Yang ditanya pun sudah meter satuannya. Lalu bagaimana? Nah, gampang. Kalau semuanya sudah sama ya, tapi kata kuncinya ini kan yang ditanya berapa meter. Ini sudah sama semua, tinggal kita kurangkan nak. Jawab 4 meter ya, kita nulis hasil dari ininya, karena ini sudah kita pindahkan ke meter ya. Kenapa kok dipindahkan ke meter, Miss? Karena pertanyaannya berapa meter sisanya, seperti itu ya. Berarti jawab 4 meter dikurang 1 meter sama dengan 4 meter dikurang 1 meter sama dengan 3 meter. Nah, inilah sisa pipa dari Pak Andi. Nah, seperti itu. Mudah ya anak-anak ya? Paham ya penjelasan dari Miss Linca ya? Oke ya. Siapa yang benar jawabannya? Wah, yang benar ya. Tapi jangan
Jangan asal bener-bener saja ya. Anak-anak harus tahu jalannya seperti apa, caranya seperti apa. Oke ya. Oke, yang nomor 2. Kita tulis lagi di sini. Diketahui. Diketahui nih, Lisa memiliki tali sepanjang 2 meter. Ya, diketahui. Panjang tali. Diketahui panjang tali itu adalah 2 meter. Kemudian Lisa memotong tali tersebut. Ya, tali dipotong. Tali dipotong sepanjang 100 cm. Ya. Berapa meter sisanya? Ditanya. Berapa meter sisa tali? Nah, ya, sama tadi yang seperti nomor 1. Kita lihat dulu, Nak. Meter, sentimeter. Pertanyaannya apa? Berapa meter? Yang ditanya berapa meter. Berarti semua ini harus kita samakan satuannya dengan ini. Ya, yang ditanya itu apa? Apakah dia sentimeter atau dia meter? Kita lihat dulu. Yang nomor 2 yang ditanya itu berapa meter. Berarti kita samakan dulu semua menjadi meter ya. Ini sudah meter, Miss. Iya, nggak usah kita samakan karena dia sudah sama-sama meter. Yang mana belum sama? Nah, tali yang dipotong ini ya, dia satuannya masih sentimeter. Ya, paham anak-anak ya? Tali yang dipotong 100 cm. 100 cm ini harus kita pindahkan dulu menjadi meter. 100 cm berapa meter? 1. Ya, atau sama seperti 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sama itu ya. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter ya. Nah, ini sudah sama nih. Ini meter, ini sudah satuannya meter, ini juga meter. Tinggal bagaimana kita kurangkan. Kenapa, Miss, kok kita kurangkan? Pahami baik-baik ya. Lisa memiliki tali sepanjang 2 meter. Ya. Nih, contoh nih, anggap aja nih tali ya, ini talinya 2 meter. Ya. Kemudian Lisa memotong tali. Namanya dipotong ya, berarti tali itu jadi apa? Pendek, jadi berkurang ya. Tidak 2 meter lagi, dia jadi berkurang panjangnya karena sudah dipotong. Makanya ya, di sini kita kurangkan seperti itu ya, dipotong, berarti tali itu sudah tidak utuh lagi. Nah, seperti yang nomor 1 ya. Jadi kita jawab nih, berapa sisa tali Lisa setelah dipotong? Bagaimana jawabnya? Ya, perhatikan. 2 meter dikurang 1 meter. Nah, sama dengan 1 meter. Berarti sisa ya, sisa tali si Lisa itu adalah 1 meter. Gampang ya? Gampang tidak, anak-anak? Ya. Pokoknya kuncinya supaya anak-anak bisa menyelesaikannya, anak-anak harus memahami benar-benar soal cerita tersebut, apa yang diminta ya. Kalau kalian sudah bisa mengerti maksud dari cerita itu, pasti kalian akan bisa mengerjakannya. Paham ya anak-anak ya? Nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus berusaha dulu. Ingat juga itu yang pertama, dan yang kedua tadi, kalau kita sudah tahu apa maksud dari kalimat itu, seperti tadi ya, berapa meter sisanya? Meter ini, nah ini hati-hati anak-anak ya. Berapa meter? Berarti kita harus menyamakan dulu dengan yang ditanya. Kalau masih ada yang berbeda, kita samakan dulu. Kalau semuanya sudah sama, tinggal kita kurangkan seperti ini nih. Ini kan sudah sama. Udah, 2 dikurang 1 berapa? 1. Nah, seperti itu. Bisa mengerti? Oke ya. Coba cocokkan dengan jawaban anak-anak. Sama tidak dengan pembahasan kita hari ini? Sama ya? Oke ya. Yang nomor 3. Perhatikan sini, nomor 3. Diketahui.
tinggi pohon mangga. Tinggi pohon mangga. Tinggi pohon mangga. Berapa tinggi pohon mangga? 7 meter. Nah, tinggi pohon mangga 7 meter. Paman menebang pohon. Nah, pohon tinggi terus ditebang. Apakah pohon itu semakin tinggi? Tidak. Dia akan dia tidak akan panjang, dia tidak akan tinggi lagi, nak ya, karena sudah ditebang. Paman menebang pohon sepanjang 500 cm. Nah, pohon ditebang. Pohon ditebang sepanjang 500 cm. Apakah ada kalau pohon ditebang dia makin tinggi? Enggak ya, dia akan berkurang ya. Tinggi pohon mangga 7 meter. Kemudian pohon itu ya, paman menebang pohon itu 500 cm. Apa yang ditanya di situ? Pertanyaannya apa? Berapa meter tinggi pohon sekarang? Berapa meter tinggi pohon? Tinggi pohon. Nah, kita lihat lagi di sini anak-anak. Ya. Yang ditanya meter. Berapa meter tinggi pohonnya? Kita jawab. Nah, seperti ini ya. Yang ditanya masih meter. Coba kita lihat. Apakah semua sudah sama meter? Oh, belum, Miss. Masih ada yang sentimeter. Coba kita lihat. Oh iya nih, pintar kelas 2. Masih ada yang sentimeter. Harus kita samakan dulu dia ya menjadi meter. Nah, seperti itu. Berapa anak 500 cm? Berapa meter ini? 5. Pintar ya. Sudah sama belum? Sudah, Miss. Pintar. Ini sudah meter, sesuai dengan yang ditanya. Kalau sudah sama, ayo kita kurangkan ya. 7 meter, kan tadi katanya tinggi pohonnya 7 meter pertama-tama ya. Kemudian ditebang. Jadi dia sisanya 5 karena sudah kita pindahkan dari 500 cm berubah menjadi meter, dia adalah 5. 7 meter dikurang 5 meter. Berapa jadinya sisanya? 2 meter. Berapa meter tinggi pohon sekarang? Yaitu 2 meter. Mudah ya? Paham anak-anak ya? Ngerti? Oke ya. Nah, dari pembahasan 1, 2, 3 yang dijelaskan pada hari ini, semoga anak-anak mengerti ya. Miss juga sangat berharap sekali supaya anak-anak kelas 2 paham. Mungkin kalian bilang, Miss agak bingung. Ya, ini memang harus dijelaskan untuk anak-anak ya. Karena nanti kelas 3 kalian akan bertemu seperti ini ya. Jadi kalian harus membiasakan menyelesaikan soal-soal cerita. Kalau dari tingkat dasarnya, dari kelas 2, anak-anak sudah bisa memahami dari setiap soal cerita, kalian pasti tidak akan kesulitan ya di kelas selanjutnya. Karena soal cerita itu mengasah logika anak-anak. Ngerti nggak maksudnya ini apa? Ya, seperti yang tadi Miss jelaskan, misalkan pohon itu, paman memiliki pohon mangga setinggi 7 meter, kemudian pohon itu ditebang. Kalau udah ditebang, bagaimana menurut anak-anak? Pasti dia akan tidak tinggi lagi kan? Tingginya akan berkurang. Nah, disitulah pemahaman atau pengertian anak-anak untuk memahami dari setiap soal ya. Kalau anak-anak sudah mengerti maksud dari soal, pasti kalian akan mudah mengerjakannya. Sama dengan yang hari ini Miss jelaskan kepada anak. Nanti coba koreksi PR anak-anak ya. Aku bener Miss, berarti anak-anak sudah paham. Tapi itu harus berusaha dikerjakan sendiri. Jangan mama papa yang turun tangan ya. Tapi kalau anak-anak ada kesulitan, tidak apa-apa dibimbing oleh orang tua. Oke anak-anak ya, Miss jelaskan sampai nomor 3, 4 dan 5 itu sama ya. Anak-anak paham nomor 4 dan 5? Ngerti? Oke ya, tidak beda jauh ya. Nomor 4, Tina memiliki pita sepanjang 8 meter. Pita itu diberikan pada Sinta. Kalau diberikan berarti sampai tadi dia berkurang pitanya ya. Pita itu diberikan pada Sinta sepanjang 200 cm.
berapa meter sisa. Nah itu berapa meter sisa, berarti yang panjang pita Sinta yang 8 meter tadi dikatakan diberikan kepada Sinta sepanjang 200 cm. 200 cm itu kita rubah dulu ke dalam meter ya. 200 cm ini berapa meter? 2 meter. Lalu tadi berapa pita Tina? 8 meter. Nah pita itu adalah 8 meter. Udah tinggal kita kurangkan 8 meter dikurang 2 meter. Mudah kan? Nah, seperti itu. Karena pertanyaannya berapa meter sisa pita. Berarti sisa pitanya ya 8 meter dikurang 2 meter sama dengan 6 meter. Pasti benar lah, orang gampang ini ya. Kemarin juga di video Miss sudah menjelaskan. Oke anak-anak, paham ya? Oke ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Lince ya. Kalau anak-anak ada kesulitan, tolong anak-anak WA Miss atau Miss call Miss Lince biar Miss tahu ya mana anak-anak yang belum paham, di mana letak anak-anak yang masih belum mengerti. Anak-anak jangan berdiam ya. Miss Lince akan bersedia untuk menjelaskannya. Oke semuanya. Baiklah anak-anakku semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita ya pada pembelajaran hari ini. Tadi sudah menjelaskan tentang puisi ya, seperti apa, terdiri dari beberapa bait. Setiap bait ya terdiri dari beberapa baris ya. Paham ya? Oke. Ya, Miss Lince ucapkan terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, dan pesan Miss Lince selalu jangan anak-anak bosan untuk belajar dan kalian harus tetap semangat ya, semangat untuk meraih sebuah cita-cita ya. Pesan juga dari Miss Lince, hormatilah kedua orang tuamu. Oke semuanya, Miss Lince ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati, bye bye.